Shalom, selamat siang saudara-saudari semua. Kembali lagi dengan saya Joyce Mersiana Unisine. Kali ini seperti sebelumnya saya akan membahas lagi tentang video lanjutan materi tentang dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya dan organisasi gereja. Kita berbicara tentang budaya dan organisasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu budaya dan organisasi. Budaya itu adalah suatu kebiasaan dan organisasi adalah suatu perkelompokan orang atau dikatakan komunitas. Nah, berikut ini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa apa itu budaya dan apa itu organisasi. Nah, menurut seorang antropolog Inggris bernama F.B. Taylor mendefinisikan bahwa budaya itu sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Andreas M. Pick mengatakan bahwa kebudayaan itu mengandung keseluruhan pengertian nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial. Sedangkan menurut Profesor Sondang Pesiagan mendefinisikan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang disebut atasan atau seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan, sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Jadi budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman filosofi, pengalaman ekspektasi, dan juga seluruh nilai yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saat ada seseorang yang masuk ke dalam organisasi tersebut, mereka akan mengikuti kebiasaan dan juga budaya yang sedang berlaku di dalam organisasi tersebut. 3 misi utama gereja Kristen yaitu menjangkau dunia, menyembah Allah, dan membangun kerjasama. Dalam mencapai misi tersebut, gereja-gereja ditantang untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang sehingga mempengaruhi gaya hidup yang meresep dalam masyarakat. Nah, dalam rangka untuk secara efektif mencapai kebutuhan konstituen, pemimpin gereja semakin dipanggil untuk menganalisis organisasi, maka akan mempertimbangkan bagaimana norma dan budaya organisasi dapat membatasi sebuah kinerja di gereja. Maka itu muncullah suatu budaya organisasi yang merupakan suatu sistem yang adanya sekelompok manusia yang membedakan dengan organisasi lainnya. Nah, perkembangan budaya dalam gereja yang mempengaruhi itu dikontrol agar tetap menyelesaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada, karena budaya yang berkembang dalam lingkungan itu setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman yang dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi. Sebagai ciri khas organisasi menumbuhkan komitmen dan dapat mempersatukan organisasi dan standar dalam organisasi. Nah, budaya organisasi gereja adalah suatu perjumpaan atau sebuah perubahan dalam kerangka pikiran atau rasa mengenai Alkitab, teologi, doktrin, dan termanifestasikan suatu sikap atau tindakan institusi dalam gereja. Nah, karena dalam transformasi budaya, organisasi itu di setiap institusi memiliki budayanya. Dalam setiap gereja, adapun sebuah pelayanan yang kita lihat dalam sebuah pandangan atau kacamata organisasi yang terletak pada persepsi presbiter dan kategorial fungsional. Nah, kemudian ada perangkat-perangkat dalam budaya gereja dan iklim budaya gereja. Pada perangkat-perangkat budaya gereja itu ada nilai, norma, perilaku, asumsi, sedangkan pada iklim budaya gereja ada persepsi umat dan persepsi presbiter. Nah, suatu organisasi yang baik harus dapat memelihara fungsi dan keberadaan yang baik. Untuk itu gereja harus memperhatikan berbagai hal yang dapat memenuhi harapan anggota jemaat dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas dan jemaat.
Di antaranya memiliki kualitas pelayanan dan budaya organisasi yang baik. Nah, dalam kata organisasi ini yaitu organ artinya yang mempunyai tugas tertentu dalam tubuh, sedangkan organisasi kesatuan dari alat-alat atau tugas-tugas, dan ketika didefinisikan akan menjadi organisasi gereja adalah kumpulan orang atau jemaat yang menghimpunkan diri dan dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas penjilan atau misi gereja secara terbatas. Nah, aspek-aspek organisasi gereja yaitu yang pertama aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kedua, aspek pembagian kuasa bukan kekuasaan untuk mengerjakan sesuatu oleh roh, yaitu dalam Korintus 12 ayat 10. Yang ketiga, ada aspek fungsi sistematik atau tak terpisah sebagaimana maksud pemberian Allah, itu dalam 1 Korintus pasal 18. Dan yang keempat, aspek ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan aspek yang kelima, penempatan otoritas, posisi atau jabatan dalam fungsi yang melekat, yaitu dalam 1 Korintus pasal 22 ayatnya yang ke-28. Nah, gereja merupakan sebuah penetapan otoritas, posisi atau jabatan dan fungsi yang melekat. Nah, gereja merupakan sebuah entitas spiritual dan entitas sosial. Selain itu, gereja sebagai suatu organisasi non publik juga membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, maka dari itu perlu dukungan dari suatu kepemimpinan yang baik pula, mana di dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut, dan dengan adanya budaya organisasi diharapkan kebutuhan akan organisasi dapat selaras, dan perlu mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengukur budaya organisasi dalam lingkup gereja. Nah, budaya organisasi memiliki dampak positif yang kuat pada kinerja organisasi karena adanya kepercayaan nilai-nilai yang dimengerti bersama sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang terkoordinasi. Nah, kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan yang ini ditujukan kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja. Gereja ada karena panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Oleh sebab itu, kepemimpinan tidak terutama berkenaan dengan penataan organisasi gereja karena berkenaan dengan penataan pelayanan gereja kepada Tuhan dan bagi dunia. Dari materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan gereja tidak bertujuan membuat organisasi gereja dengan baik, tetapi menata organisasi gereja dengan baik supaya pelayanan dan kesaksian kepada dunia berjalan dengan baik. Organisasi ini adalah berasal dari kata organ, yang berarti alat yang bersifat hidup untuk melakukan tugas tertentu. Nah, organisasi ini dapat didefinisikan sebagai bentuk persekutuan manusia yang disusun secara teratur dalam suatu ikatan resmi yang melakukan tugas tertentu dalam kerjasama agar tujuan yang ditetapkan bersama tercapai. 8. Apakah gereja dapat disebut sebagai organisasi? Nah, kata gereja ini merupakan terjemahan dari Yunani eklesia yang secara harafiah berarti dipanggil keluar. Ek yang artinya keluar dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi eklesia berarti dipanggil keluar dari kehidupan lama dan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Mengapa gereja disebut demikian? Karena Yesus menggunakan kata itu dalam Matius 16 ayat 18 ketika mengatakan aku mendirikan eklesian atau jemaatku. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 Rasul Petrus mendefinisikan gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dapat dipanggil keluar dari kegelapan dunia masuk ke dalam terang Tuhan Yesus.